Dalam sejarah, kita mengenal beberapa peradaban dunia yang tiba-tiba menghilang. Misalnya saja Atlantis, Pompei, atau El Dorado. Dalam dunia sepak bola, kisah-kisah itu ternyata juga ada. Bukan dalam wujud kota, melainkan dalam wujud kompetisi besar yang kini sudah tak lagi eksis di dunia. Sejarah mencatat, sepak bola Eropa pernah punya beberapa pentas besar. Namun seiring perkembangan zaman, kompetisi-kompetisi ini ditinggalkan. Ada yang alasannya karena tak menarik, kekurangan sponsor, sampai aturan yang terlalu rumit. Mau tahu kompetisi-kompetisi besar mana saja yang kini menghilang bak di telan bumi? Starting Level List kali ini telah merangkum 5 kompetisi besar Eropa yang sekarang menghilang dan mungkin telah dilupakan. UEFA Intertoto Cup. UEFA alias Konfederasi Sepak Bola Eropa saat ini punya 3 kompetisi yang bernaung di bawahnya. Liga Champions, Liga Eropa, serta Liga Konferensi Eropa. Namun beberapa tahun lalu ada satu kompetisi lain yang tak kalah menarik. Namanya adalah UEFA Intertoto Cup atau Piala Intertoto UEFA. Turnamen UEFA Intertoto Cup memiliki sejarah yang menarik. Intertoto Cup digagas oleh sejumlah petinggi besar sepak bola Eropa pada 1961, termasuk wakil presiden FIFA Ernest Thomas. Turnamen ini awalnya dibentuk supaya bursa taruhan alias judi bola bisa tetap berjalan di musim panas, yang mana bisnis perjudian ini juga digeluti oleh Thomas sendiri. Format Intertoto Cup sendiri terbilang unik dan nyeleneh. Pada awalnya hanya ada satu pemenang turnamen. Namun, mulai 1967, Intertoto Cup menjadi sebuah turnamen dengan juara lebih dari satu tim. UEFA mengambil alih turnamen ini pada 1995 yang kemudian menjadikan turnamen ini sebagai ajang kualifikasi ke Piala UEFA atau sekarang Europa League. Seiring tahun, ajang Intertoto Cup menjadi ajang yang semakin tidak menarik. Bukan cuma karena format serta bentuk piala yang nyeleneh, cuma seukuran genggaman tangan, tetapi juga karena waktu penyelenggaraan yang tidak masuk akal. Intertoto Cup digelar di musim panas, momen yang harusnya dimanfaatkan klub-klub Eropa untuk rehat jelang musim baru. Lalu, pada tahun 2008, ketika Michel Platini naik menjadi presiden UEFA, turnamen ini secara resmi dibubarkan. Sebagai gantinya, UEFA mengubah turnamen ini menjadi babak kualifikasi Europa League. Jadi, klub-klub yang sebelumnya berhak maju ke Intertoto Cup per tahun 2008 dialihkan maju ke babak kualifikasi Europa League. Full Members Cup. Pada tahun 1985, menyusul tragedi Heysel di Belgia, klub-klub Inggris mendapat larangan bermain di kompetisi Eropa. Ini mengakibatkan klub-klub Inggris mengalami penurunan pemasukan. Hingga akhirnya dibentuklah sebuah kompetisi bernama EFL Full Members Cup, turnamen yang diikuti tim-tim dari kasta pertama dan kedua Inggris. Partisipan turnamen Full Members Cup adalah tim-tim dari kasta pertama dan kedua Inggris yang merupakan anggota dari English Football League alias EFL. Pada awal pembentukannya, partisipan turnamen ini tidak termasuk 6 klub yang lolos ke kompetisi Eropa musim 1985-1986. Seringnya hanya sebagian klub dari divisi pertama yang ikut serta. Sementara dari divisi kedua hampir semua tim pernah ikut serta dalam ajang ini. Hanya ada 4 tim yang tidak pernah ikut serta dalam turnamen Full Members Cup ini. Antara lain Arsenal, Manchester United, Liverpool, dan Tottenham Hotspur. Awalnya, rencana membuat turnamen Full Members Cup dianggap sebagai sebuah langkah ambisius. Bahkan ketika klub-klub Inggris sudah kembali diperbolehkan main di ajang Eropa per musim 1990-1991, turnamen ini masih berjalan. Namun setelah 7 musim bergulir, Full Members Cup akhirnya ditinggalkan. Pergantian format Liga Inggris menuju era Premier League pada 1992 serta popularitas yang menurun membuat kompetisi ini akhirnya benar-benar ditinggalkan. Chelsea dan Nottingham Forest menjadi klub tersukses di turnamen yang cuma berumur 7 musim ini. Keduanya sama-sama mengoleksi 2 trofi.
Football League Super Cup. Di tahun di mana Full Members Cup diperkenalkan, ada satu turnamen lain yang juga menarik perhatian. Namanya adalah Football Super Cup atau pada waktu itu diberi nama Screen Sport Super Cup untuk alasan sponsorship. Turnamen ini digelar sebagai kompensasi klub-klub Inggris yang sudah lolos ke kompetisi Eropa musim 1985-1986. Namun sejak awal pembentukannya, turnamen ini sudah menghadapi tantangan yang tak mudah. Publik melihat turnamen ini sebagai turnamen yang sebetulnya tidak terlalu berguna. Apalagi dengan jadwal kompetisi domestik yang sudah sangat padat. Kala itu masing-masing tim main 42 kali semusim, belum termasuk Piala FA dan Piala EFL. Setelah kesulitan mencari sponsor, Football League akhirnya berhasil menggandeng Screen Sport. Awalnya proyeksi Football League adalah menggelar turnamen ini selama 5 tahun sampai klub-klub Inggris sudah bisa main di Eropa. Tapi karena minat yang rendah serta hadiah yang kecil, akhirnya turnamen ini cuma berlangsung satu edisi saja, yakni di musim 1985-1986. Football League mengundang 6 partisipan, antara lain Everton yang merupakan juara Liga, Liverpool, Southampton, dan Tottenham Hotspur yang sebelumnya dipastikan lolos ke UEFA Cup atau sekarang Europa League, serta pemenang Piala FA dan Piala EFL Manchester United dan Norwich City yang sedianya berhak lolos ke UEFA Cup Winners' Cup. Turnamen digelar dengan format 2 grup di mana juara dan runner-up nantinya akan melaju ke semifinal dan final yang digelar 2 leg. Dari format ini diperolehlah Liverpool sebagai juaranya. Klub asal kota Merseyside saat ini sukses taklukkan rival kotanya Everton dengan skor agregat 7-2 dan menjadi satu-satunya klub yang punya koleksi trofi turnamen ini. Anglo-Italian Cup. Masih ada kaitannya dengan Inggris, kali ini ada nama Piala Anglo-Italia atau Anglo-Italian Cup. Piala ini tercipta tahun 1970, bermula dari kekesalan FA yang pada tahun 1969 tidak diperbolehkan mengirim Swindon Town tampil di Intercities Fairs Cup, turnamen yang menjadi cikal bakal Europa League. Alasannya adalah karena Swindon berlaga di kasta ketiga. Maka untuk mengakali itu FA membuat kesepakatan dengan FIGC. Isinya adalah perihal diadakannya sebuah pertandingan antara Swindon dengan juara Coppa Italia AS Roma. Singkat cerita, laga digelar pada akhir 1969 dan dimenangkan Swindon dengan agregat 5-2. Atensi publik begitu besar kala itu. Gigi Peronace melihat ini sebagai ladang bisnis dan dengan bantuan petinggi-petinggi FA dan FIGC, turnamen bernama Anglo-Italian Cup pun lahir. Sempat beberapa kali mati suri, turnamen ini bertahan sampai tahun 1996. Di titik inilah Anglo-Italian Cup benar-benar menghadapi keruntuhannya. Turnamen ini dipandang sebagai turnamen tidak berguna dan tak lagi menarik. Selain karena padatnya jadwal, pamor Anglo-Italian Cup tak lagi menjual karena para partisipan yang berlaga. Sementara Serie A terus mengirim klub-klub besar, Inggris cuma mengirim klub-klub mediocre. Meski sesuai dengan tujuan awal FA, pada akhirnya ketiadaan tim-tim raksasa Inggris membuat pamor Anglo-Italian Cup makin meredup. Selain itu, format turnamen Anglo-Italian Cup sendiri terbilang unik dan nyeleneh. Misalnya saja tentang aturan poin di mana gol juga dihitung ke dalam poin. Misal sebuah tim menang 2-0, maka tim tersebut mendapat 4 poin, 2 dari kemenangan, 2 dari gol yang dicetak. Rumitnya format juga akhirnya membuat Anglo-Italian Cup benar-benar hilang dari peredaran. UEFA Cup Winners' Cup. Ketika UEFA Conference League diperkenalkan pada 2021, publik sempat geger karena ini berarti UEFA akan punya 3 kompetisi yang bernaung di bawahnya. Sejatinya, ini bukanlah hal yang baru buat UEFA. Sebelumnya UEFA memang sudah punya 3 kompetisi di bawah naungan mereka. Salah satunya adalah UEFA Cup Winners' Cup. Awalnya turnamen ini bernama Mitropa Cup. Sebelum akhirnya atas ide dari FIGC alias Federasi Italia diambil alih oleh UEFA pada 1961. Turnamen ini mempertemukan para pemenang Piala Liga di kompetisi domestik masing-masing. Formatnya mirip seperti UCL, hanya saja tidak ada fase grup atau fase liga, melainkan langsung ke babak knockout.
Setiap negara anggota UEFA hanya berhak mengirim satu wakil ke Cup Winners' Cup, kecuali jika klub dari negara anggota tersebut menjadi juara di edisi sebelumnya. Bisa dibilang turnamen ini cukup berhasil. Buktinya, Cup Winners' Cup berlangsung selama 39 musim dari tahun 1961 sampai 1999. Tahun 1997 menjadi awal kemunduran dari UEFA Cup Winners' Cup. Kala itu UEFA mengubah format Liga Champions, di mana anggota dengan peringkat koefisien tertinggi berhak mendapat jatah lebih banyak tim di UCL. Pamor Winners' Cup kian meredup, karena banyak klub besar yang biasa berlaga di turnamen ini pindah ke Liga Champions. Sempat ada wacana ekspansi jumlah peserta pada sekitar tahun 1997. Namun, wacana itu tak pernah direalisasikan. Akhirnya, penambahan jumlah peserta Liga Champions yang makin banyak serta pengenalan format baru membuat Winners' Cup disuntik mati pada tahun 1999. Para juara piala domestik kemudian diberi tiket langsung berlaga di Europa League. Terima kasih dan sampai jumpa.